Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt. Berikut adalah penjelasannya. Saya Kansana Diva dengan NPM 0603520016. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt menurut Kurt Kafka. Kurt Kafka yang lahir pada 15 Maret 1886 dan wafat pada 22 November 1941. Beliau dilahirkan dan berkuliah di Berlin. Beliau juga seorang psikolog dari Jerman. Kepentingan Kafka sangatlah luas, termasuk persepsi gangguan pendengaran pada pasien yang rusak otaknya, interpretasi, dan pembelajaran. Kurt Kafka ialah salah satu psikolog yang mendirikan sekolah Gestalt, dan sekolah Gestalt ini juga termasuk salah satu sekolah yang paling berpengaruh dalam sejarah disiplin ini. Kurt Kafka juga membantu memperjelas cara manusia memandang dunia, hingga pada saat ini, berkat perkembangan studinya, teori Gestalt masih digunakan maupun dalam terapi psikologis. Kurt Kafka juga pernah menangani pasien dengan gangguan otak dan juga penyakit apasia, yaitu penyakit gangguan komunikasi pada manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya Azril Liza Makarim Martaniadi, NIM saya 06035-2005. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi Gestalt, yaitu David Hartley. David Hartley adalah seorang penulis. Ia lahir pada 8 Agustus 1705 di Armley, Yorkshire. Ayahnya bekerja sebagai seorang pendeta Anglikan yang meninggal ketika David berumur 15 tahun. Sementara ibunya meninggal 3 bulan setelah kelahirannya. Hartley menerima gelar BA dan MA di Jesus College, Cambridge, Hartley, praktek kedokteran di Bury St. Edmunds, London, dan Bath, di mana ia meninggal pada 28 Agustus 1757. Secara garis besar, David Hartley merumuskan teori neurofisiologis tentang transmisi ide-ide dan juga mengembangkan aktivitas fisik dalam hal asosiasi, yaitu sebuah konsep yang diantisipasi dengan prinsip kondisi. Hartley juga mengembangkan teori komprehensif asosiasionisme yang mencakup memori, imajinasi, mimpi, dan moralitas. Menurut beliau, tidak ada proses berpikir aktif yang terlibat. Semua ide yang ada, sekompleks apapun itu, terbuat dari sekumpulan sensasi. Untuk menangkapnya, asosiasi adalah salah satu-satunya proses yang bertanggung jawab dalam mengubah ide sederhana menjadi lebih kompleks dan rumit. Sekian dan terima kasih. Saya Fitria Hanifah dengan nomor NPM 0603520009. Saya akan menjelaskan tentang Kurt Lewin. Biografi Kurt Lewin. Kurt Lewin dilahirkan di Mogilno, Rusia, 9 September 1890 dan memiliki 3 saudara. Pada tahun 1905, ia dan keluarganya pindah ke Berlin. Pada masa sekolahnya, Kurt mempelajari pendidikan humaniora klasik di Kaiserin Augusta Gymnasium. Ia mengambil jurusan farmasi dan kemudian ia pindah ke jurusan biologi. Namun, pada tahun 1911, minatnya berubah ke filsafat, sehingga ia banyak mengambil mata kuliah psikologi pada tahun tersebut. Disertasi doktoralnya mengambil topik terkait asosiasi, kemauan, dan niat. Kurt kemudian tergabung dalam aliran psikologi perilaku sebelum mengubah haluan riset dan studinya ke aliran psikologi Gestalt, di mana Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler bagian dari aliran tersebut. Kurt juga bergabung dengan Institut Psikologi Universitas Berlin, di mana ia mengajar dan memberikan seminar tentang filsafat dan psikologi. Pada Agustus 1933, Kurt emigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1940. Ia meninggal karena serangan jantung di Newtownville, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1947. Kurt Lewin. Karya-karya Kurt Lewin yang paling banyak diterapkan adalah teori medan, teori perubahan, dan teori dinamika kelompok. Teori-teorinya banyak digunakan di berbagai industri termasuk untuk perbaikan manajemen organisasi dan peningkatan proses belajar mengajar di institut pendidikan. Yang pertama ada teori medan. Teori medan, Kurt Lewin mempelajari interaksi antara satu individu dengan medan secara keseluruhan. Pemikiran ini diterapkan dengan menggunakan paham Gestalt. Teori ini menggagas bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk interaksi dengan orang lain, dan apa yang terjadi di dalam dirinya, seperti imajinasi dan pengetahuan.
Kedua, proses perubahan. Model perubahan yang dibuat Lewin mendefinisikan 3 proses perubahan: unfreeze, change, refreeze, atau pencarian, perubahan, pembukuan kembali. Pada tahap pencairan, seseorang atau sebuah organisasi menyadari bahwa perlu adanya perubahan. Pada tahap perubahan, segala macam bentuk perubahan yang perlu dilakukan, dipahami, dan dikomunikasikan ke semua badan organisasi. Pada tahap pembukuan kembali, organisasi membakukan perubahan tersebut sebagai norma yang baru. Yang ketiga, ada dinamika kelompok. Di sebuah artikel tahun 1947, Lewin pertama kali menggunakan istilah dinamika kelompok yang ia artikan sebagai cara sebuah kelompok dan anggotanya dalam menanggapi perubahan situasi. Saya Diza Kamila dengan NPM 0603520001. Kohler yang lahir di tahun 1887 dan meninggal di tahun 1967 ini adalah seorang psikolog Jerman yang memiliki peran penting dalam pengembangan psikologi Gestalt. Karirnya sebagai peneliti dimulai dengan tesis doktoralnya yang ia lakukan bersama Carl Stam di University of Berlin. Kohler bereksperimen dengan simpanse yang ia beri masalah berupa sebuah pisang yang ia pajang di luar jangkauannya dan hanya bisa diraih oleh teknik-teknik baru bagi pengalaman seekor simpanse. Teori ini diberi nama teori oleh wawasan. Belajar oleh wawasan yang diamati Kohler pada simpanse memiliki sejumlah karakteristik dasar. Menurut konsepnya, apabila organisme dihadapkan oleh suatu masalah, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung hingga masalah tersebut terpecahkan. Saya Rasya Akila Prinaskia, saya akan membahas tentang psikologi Gestalt menurut tokoh Ernest Mak. Yang pertama ada biografi Ernest Mak. Mak lahir di Austria pada 18 Februari 1838 dan wafat pada 19 Februari 1916. Ia merupakan seorang fisikawan dan juga filsuf Rusia. Ia dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh kepada kelompok filsuf lingkaran Wina, dan ia juga sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan positivisme di abad ke-20. Yang kedua ada pemikiran Mak. Mak menirukan pemikiran William James. Ia bersikeras pada gaya pragmatis yang menyatakan bahwa menurut konsepsi hukum alam adalah produk dari kebutuhan psikologis untuk merasa nyaman dengan alam. Semua konsep yang melampaui sensasi harus dijustifikasikan sebagai sarana untuk memahami, menguasai, dan juga memprediksi lingkungan manusia. Ia juga berusaha memberikan pengaruh kepada pemikiran Gestalt melalui sebuah buku yang berjudul The Analysis of Sensations. Di buku tersebut, ia membahas pola-pola temporal seperti melodi. Mak berpendapat bahwa persepsi kita terhadap objek tidak berubah meskipun kita merubah orientasi terhadapnya. Misalnya sebuah meja tetaplah sebuah meja meskipun kita melihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, depan, atau belakang. Dan yang terakhir ada kontribusi Mak terhadap psikologi. Dalam psikologi, Mak mempelajari tentang hubungan sensasi kita dengan rangsangan eksternal seperti ruang, waktu, warna, dan juga suara. Hal tersebut dipelajari juga oleh psikolog sekarang. Mereka tidak hanya mempelajari, tetapi memahami bahwa hal tersebut tidak hanya sebagai bahan dari luar, tetapi sebagai pengalaman batin kita. Pada abad ke-20, Mak lebih dikenal oleh para filsuf karena pengaruhnya terhadap fisika dan juga filsafat fisika. Akan tetapi, psikologi adalah kekuatan pendorong utama di balik filsafat sainsnya. Itulah penjelasan singkat tentang psikologi Gestalt menurut Ernest Mak. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.